Memastikan stok kebutuhan pokok aman saat Natal dan Tahun Baru, Kapolresta Malang Kota melakukan pemantauan stok kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Malang. Dari pantauan tersebut dipastikan stok kebutuhan pokok aman saat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardo Simarmata yang didampingi Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang melakukan pantau stok dan harga kebutuhan pokok di Pasar Oro-Oro Dowo dan Pasar Klojen Kota Malang. Dalam pantau ini, Kapolres juga berbincang langsung dengan para pedagang terkait stok kebutuhan pokok, di mana dipastikan bahwa jelang Natal dan Tahun Baru, stok kebutuhan pokok dipastikan aman. Sedangkan untuk harga kebutuhan pokok sendiri, jelang Natal dan Tahun Baru mulai ada kenaikan. Kenaikan terjadi pada bahan komoditi seperti cabai yang saat ini mencapai Rp60.000 per kilogramnya. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardo Simarmata mengatakan, ketersediaan stok jelang Natal dan Tahun Baru aman, sedangkan untuk harga sendiri, meskipun ada kenaikan, namun masih relatif stabil. Sementara itu, jelang Natal dan Tahun Baru apabila ada pedagang yang ditemukan melakukan kecurangan dengan menaikkan harga di luar yang telah ditentukan, maka polisi akan melakukan tindakan tegas dengan memberikan sanksi. Pantauan stok dan harga kebutuhan pokok akan terus dilakukan guna memastikan stok aman dan tidak ada kenaikan yang signifikan pada Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Hari ini kita cek Pasar Klojen dengan Pasar Oro-Oro Dowo. Jadi dari beberapa ketersediaan sembako, semuanya kalau stoknya cukup, ya harga juga relatif stabil. Tetapi ada beberapa item yang naik dengan drastis ya, seperti misalnya cabai. Itu naiknya 100%. Ya, dari 30.000 biasanya jadi 60.000. Lalu seperti misalnya tomat itu tadi yang ini jadi 15 dari 20. Nah, 10.000 jadi 20.000 ya. Lalu sayuran juga tadi ada yang naik juga. Tapi kalau untuk daging stabil. Oh, ayam naik, ayam dia yang potong itu 32 biasanya, tadi 36, 37. Nah ini kita dengan dinas pasar, dengan dinas perindak, itu maksudnya memantau itu supaya jangan sampai di akhir tahun ini kan masih bergerak terus naik, terutama tadi seperti misalnya telur, ya itu katanya ya tiap hari naik Pak, katanya gitu. Nah ini kita mau ngecek benar apakah memang karena ketersediaan yang memang tidak cukup atau memang ada hal lain yang perlu kita intervensi di sana. Intinya kita menjamin sampai akhir tahun supaya harga itu jangan naik ya, jangan naik dan cukup stoknya gitu. Jadi kalau beras, tepung, lalu minyak itu stabil semua gitu. Kalau dikhawatirkan ada kecurangan pedagang untuk menaikkan harga, mungkin dari tindakan dari Polres mungkin ada satu. Kita proses. Iya, pasti kita proses. Kalau ada penyimpangan berupa penimbunan, lalu menaikkan harga dan segala macamnya pasti kita proses. Simon Alfredo melaporkan. Mencegah dan memutus penyebaran COVID-19 yang belakangan terus meningkat di Kota Malang, layanan di Perpustakaan Umum Kota Malang ditutup total untuk sementara. Penutupan layanan perpustakaan umum dilakukan setelah Kepala Perpustakaan Umum Kota Malang terkonfirmasi positif COVID-19. Penutupan layanan Perpustakaan Umum Kota Malang ini dilakukan sejak 3 hari yang lalu. Penutupan layanan perpustakaan ini akan berlangsung hingga tanggal 16 Desember mendatang. Di Perpustakaan Umum Kota Malang sendiri layanan sudah ditiadakan. Pintu gerbang yang biasanya terbuka juga tampak tertutup, serta ada tulisan pengumuman penutupan perpustakaan. Penutupan Perpustakaan Umum Kota Malang sendiri dilakukan setelah Kepala Perpustakaan terkonfirmasi positif COVID-19. Kepala Bagian Humas Pemkot Malang Nur Widianto mengatakan, penutupan layanan perpustakaan merupakan kebijakan dari pimpinan perangkat daerah sesuai dengan surat edaran Wali Kota Malang terkait pelaksanaan bekerja dari rumah. Selain itu, penutupan layanan perpustakaan juga karena Kepala Perpustakaan dan Arsip Kota Malang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Berdasarkan hasil tracing dan tes swab oleh Dinas Kesehatan Kota Malang, ada 6 ASN di lingkungan Pemkot Malang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Per 30 November kemarin kan sudah kita keluarkan SK 28 2020 itu ya. Bahwa ada 2 poin pokok dari SK itu. Yang pertama adalah meniadakan atau meninggalkan apel pagi dan melaksanakan WFH. Di mana WFH itu
Pengaturannya dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah. Nah, apa yang berkembang di perpustakaan umum dan kearsipan Kota Malang tentu menjadi kebijakan dari pimpinan perangkat daerah dimaksud mengacu atas perkembangan secara umum dan secara internal di perpustakaan umum. Sebagaimana yang teman-teman juga cermati, perhatikan atau telah dapatkan informasinya bahwa bertepatan pimpinan perangkat daerah di perpustakaan umum dan kearsipan itu telah diinformasikan terkonfirm positif beserta 1 karyawan di sana. Memperhatikan hal itu, menyikapi mobilitas beliau, intensitas komunikasi ya dengan jajaran yang ada di dalamnya, maka beliau mengambil kebijakan sebagaimana dimaksud. Tentu kita di tingkat Balai Kota sangat mengapresiasi hal tersebut sebagai bentuk langkah-langkah antisipasi memutus secara dini dengan rumusan sebagaimana. Apakah penutupan itu juga untuk menghindari kerumunan orang yang masuk ke perpustakaan? Iya, salah satunya kan seperti itu, karena yang namanya layanan itu apabila dilakukan secara langsung tentu akan bertemu secara fisik satu dengan yang lainnya. Tidak bisa tidak, mulai dari titik awal, front office, sampai layanan peminjaman, pun pengaturan pada saat membaca dan sebagainya. Nah, kita meminimalisir dan mengantisipasi hal tersebut. Lebih-lebih rekan-rekan di perpustakaan umum ini kan juga sudah ada layanan yang bersifat online, sehingga warga kota pengguna layanan jasa perpustakaan masih bisa berinteraksi dengan rekan-rekan di perpustakaan umum kita. Simon Alfredo melaporkan. Kondisi peternak ayam potong atau broiler rakyat mandiri 2 tahun ini sangat memprihatinkan. Banyak peternak mandiri yang mengaku merugi di masa pandemi ini. Menyikapi permasalahan yang sering timbul bagi peternak ayam rakyat adalah harga jual yang kerap tidak stabil, atau seringkali harga jualnya berada di bawah harga pokok produksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020. Kondisi ini membuat petani atau peternak unggas kerap merugi, bahkan sejak 2 tahun terakhir banyak petani mandiri yang merugi. Ratusan bahkan ribuan peternak broiler sudah 2 tahun ini terus merugi. Harga jual ayam hidup di bawah harga pokok produksi, yakni di bawah Rp15.000 per kilogram. Akibat kondisi tersebut, ribuan peternak ayam potong mengalami kerugian besar hingga mengalami kebangkrutan. Bahkan saat ini tinggal 30% saja yang bertahan. Oleh karena itu, peternak ayam mandiri menuntut pemerintah dapat membuat rumusan dan memberi batasan harga jual DOC supaya terjangkau oleh peternak rakyat mandiri, sehingga HPP-nya dapat bersaing dengan perusahaan terintegrasi. Juga adanya regulasi yang dapat menjamin iklim berdagang yang sehat, juga melindungi peternak mandiri. Baik itu Permentan atau Perpres, yang penting bisa melindungi peternak mandiri sehingga budidaya mandiri ayam broiler dapat profit dengan regulasi yang sehat. Budidaya itu ingin profit. Jadi peternak itu tidak muluk-muluk permintaannya, ingin budidaya profit itu aja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, peternak itu ingin jaminan. Jika sudah beternak, ada jaminan tidak akan rugi lagi seperti tahun-tahun yang kemarin, karena ruginya peternak itu sudah 2 tahun. Makanya sekarang kita dari organisasi mewakili peternak untuk mengacu ke pemerintah supaya dibantu untuk menerbitkan perpres atau peraturan pemerintah atau minimal Permentan bisa keluar supaya ada perlindungan untuk peternak rakyat. Itu yang diminta peternak. Peternak tidak muluk-muluk permintaannya. Cuma itu yang diminta peternak itu. Kerugian yang selama ini dialami itu bisa dijelaskan seperti apa, Pak? Kalau kerugian dari tahun 2019 sangat besar sekali.
rugi yang pertama tahun 2015, kedua 2016 awal. Setelah itu profit dengan ditimbulkannya kating-kating itu sudah profit. Setelah itu dihentikan lagi, malah itu dengan ada Pak Dirjen yang baru, akhirnya kita rugi besar-besaran karena terlalu besarnya JPS yang dikeluarkan oleh pemerintah. Akibatnya jumlah PS berlebihan, mengakibatnya jumlah DUC banyak sekali. Peternak akhirnya budidayanya rugi karena harganya berlebihan pasokan, harga di bawah HPP. Yanta Yancong melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Stadion Brantas yang menjadi satu-satunya stadion besar di Kota Batu tidak terawat. Selain menjamurnya rumput di tribun penonton yang dibiarkan tumbuh subur, juga kondisi kamar mandi dan toilet di bawah tribun penonton yang dibiarkan tidak terawat. Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Stadion Brantas yang menjadi salah satunya stadion besar di Kota Batu yang tidak terawat. Wawali didampingi Ketua dan pengurus KONI serta PSSI Askot Batu menyempatkan diri untuk melakukan keliling stadion guna melihat sendiri kondisi stadion kebanggaan warga Batu ini. Selain menjamurnya rumput di tribun penonton sebelah timur yang dibiarkan tumbuh subur, bahkan ketinggian rumput cukup tinggi hingga hampir 1 meter. Kondisi ini jika dibiarkan justru akan semakin membuat stadion tidak indah, juga merusak bangunan beton di bawahnya. Tak hanya rumput, Wawali juga melihat kondisi kamar mandi dan toilet di bawah tribun penonton yang dibiarkan tidak terawat. Tidak ada pintu kamar mandi, air mati, bahkan kondisi kamar mandi dibiarkan kotor tak terawat. Untuk itu Wawali Punjul Santoso berencana akan segera melaporkan hal ini kepada Wali Kota dan juga Sekda termasuk tim Banggar untuk mencari solusi dalam mengatasi permasalahan ini. Termasuk menghidupkan kembali UPT untuk menggantikan bidang dalam Dinas Pendidikan Kota Batu dalam mengelola dan merawat Stadion Brantas Kota Batu, agar Stadion Brantas yang menjadi kebanggaan warga Batu bisa menjadi ikon olahraga dan wisata yang baik. Saya cukup prihatin hari ini dengan digelarnya SSB. Saya mengetahui bahwa di arena tribun ini rumputnya luar biasa. Bahkan saya tadi sempat duduk bahwa banyak tanaman-tanaman ceri yang ini kalau dibiarkan malah merusak tribun itu sendiri. Nah, oleh sebab itu saya berharap nantinya akan saya sampaikan kepada Pak Sekda, kepada tim anggaran terutama kepada anggota Banggar untuk bisa menganggarkan perencanaan ya, perencanaan untuk pemeliharaan di Gelora Brantas, karena ini eman. Jadi kita satu-satunya lapangan yang standarnya ya bukan nasional tapi sudah cukup untuk dipakai untuk pertandingan-pertandingan, mau event-event yang besar, tetapi kondisinya semacam ini. Kalau untuk lari, untuk fasi nggak ada. Ini lintasannya kecil. Nah ini harus sintetis. Berikutnya yang lebih penting yaitu semacam toilet. Saya tadi melihat toiletnya di belakang itu, aduh mengenaskan. Itu yang pertama. Yang kedua ini juga sama dengan Gor Gajah Mada. Saya melihat masih kurang ada pemeliharaan yang maksimal termasuk di Gor Ganesha. Saya nanti akan sampaikan langsung kepada Bu Wali untuk bagaimana nanti ke depan antara Gor Gelora Brantas, Gor Gajah Mada maupun Gor Ganesha ini atau dibentuk semacam dulu pernah UPT ya. UPT kan lebih sekarang kan salah satu kabid yang ada di pendidikan. Bukannya sudah bagus tetapi kurang maksimal karena kan bukan tusi bidangnya ya. Tapi kalau UPT itu hanya menangani ini. Mungkin tiga gor itu yaitu Gelora Brantas, Gajah Mada maupun Ganesha, agar supaya kalau ada event-event terutama di Kota Wisata Batu ini kita tidak kesulitan. Masa setelah pariwisatanya sudah bagus dan semuanya pemerintahnya gedungnya bagus-bagus, tetapi bangunannya yang sudah bagus tapi sebenarnya tidak terawat ini tadi, anak-anak kalau mau kencing ya dengan terpaksa kencing di pinggir-pinggir ini karena airnya tidak ada, pintunya sudah rusak semua. Tapi kalau itu mungkin nanti
ada UPT semacam yang khusus menangani ini kan lebih terkonsentrasi. Dan yang lebih terpenting lagi yaitu saya berharap kepada anggota Bangkar untuk nanti kita bersama-sama melihat kondisi real agar bisa menganggarkan ini kan mumpung masih pembahasan di APBD 2021 agar perencanaannya ini dianggarkan sekarang sekaligus nanti untuk bisa pembangunan selama 2021. Yanto Yancong melaporkan. Memasuki musim penghujan, fasilitas jalan butuh perbaikan di wilayah Karangploso. Dikhawatirkan akibat penghujan, kerusakan jalan semakin parah dan bermunculan titik lubang jalan baru. Beginilah pemandangan di jalan dusun, jalan desa di wilayah Karangploso pada memasuki musim penghujan. Kondisi jalan membutuhkan perbaikan akibat aspal jalan sudah hilang dan bermunculannya titik lubang baru. Seperti yang terlihat di jalan menuju Dusun Boro dari arah jalan desa Boce sudah cukup lama rusak dan belum tuntas perbaikan, sehingga menyisakan ratusan meter jalan rusak. Tidak hanya itu, di jalan desa Boce juga terlihat badan jalan yang mulai belah dan bergelombang akibat banyak tambalan bekas lubang jalan. Ramainya kendaraan yang melintas menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan selain faktor kontur jalan di kawasan lahan persawahan. Menurut salah seorang pengguna jalan mengungkapkan, terganggunya aktivitas dengan kondisi jalan rusak, terlebih ketika hujan deras turun dan berharap perbaikan jalan bisa segera tuntas. Tidak hanya di jalan dusun dan desa, jalan penghubung Karangploso menuju Batu melintasi Donowari juga terlihat bermunculan banyak lubang jalan, sehingga perlu perbaikan agar kerusakan tidak semakin parah, terlebih menjelang Natal dan Tahun Baru. Ya sebagian rusak, yang sebagian sudah dibenerin. Tapi agak lumayan panjang ya yang belumnya. Ya, kira-kira berapa? Ada 100 meter yang belum diperbaiki? Kurang lebih 1 meter. Oh. 100 ya? 1 kiloan. 1 kiloan ada Pak ya? Ya. Ini sudah lama kan Pak rusaknya Pak ya? Tahun berapa? Sudah lama kan rusaknya Pak? Iya. Apalagi sekarang musim penghujan Pak ya? Iya. Mungkin kerusakan jalan juga semakin parah Pak. Pak, harapan sebagai pengguna jalan gimana Pak harapannya? Ya harapannya ya gimana ya biar sama-sama enak ya dibetulin gitu. Ya biar aktivitas Pak ya. Soal harapan juga nih lampu penerang juga ya, masih belum ada ya? Iya. Belum ada Pak. Sulit nggak melintas ini? Ya agak sulit. Agak sulit Pak ya? Iya. Apalagi kalau penghujan Pak ya? Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mendekati Natal dan Tahun Baru, harga sayuran mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Naiknya harga sayuran ini masih belum meningkatkan pendapatan pedagang eceran di pasar. Para pembeli masih relatif landai dan belum ada peningkatan yang berarti. Meningkatnya harga jual komoditi sayuran di tingkat petani masih belum dirasakan oleh pedagang sayur dan bumbu eceran di Pasar Karangploso. Jumlah pembeli masih landai dan belum ada peningkatan yang signifikan. Mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru, harga beberapa komoditi sayuran mengalami kenaikan sejak beberapa waktu yang lalu. Harga cabai besar saat ini di tingkat petani di kisaran harga Rp50.000. Salad di atas Rp15.000 per kilogramnya, cabai kecil Rp60.000-an per kilogram, kubis dan masih banyak lainnya. Naiknya harga komoditi sayuran ini dipengaruhi ketersediaan sayuran di pasaran akibat terkendala kondisi cuaca, sehingga pasokan terbatas dan atau terlambat datang, serta menurut salah seorang pedagang eceran sayuran di Pasar Karangploso, tidak mengetahui secara pasti melambungnya harga beberapa komoditi sayuran. Tetapi masih belum berdampak pada peningkatan pendapatan karena pembeli masih biasa dan belum ada peningkatan. Di lokasi terlihat berbagai jenis sayuran dan bumbu dijual pedagang, mulai dari cabai, tomat, mentimun, kubis dan lainnya yang hampir semua harganya naik. Dan diperkirakan beberapa hari menjelang Natal dan Tahun Baru, harga bisa kembali naik atau bahkan turun. Sayuran yang naik apa aja Bu Siti sekarang? Semuanya naik, cabai, selat, terutama selat itu ya naik. Terus sayur-sayuran yang sapi itu ya naik, cabai kecil, cabai besar. Terus banyak karo bawang turun. Iya. Bawang turun, terus tomat itu sampai 15.000. Sekarang Bu ya? Iya. Sudah berapa lama kenaikannya Bu rata-rata? Iya, 2 mingguan ya. 2 mingguan Bu ya? Kenapa Bu? Pasokan kurang apa gimana kira-kira? Kira-kira ya kurang apa gimana, cepat ada yang rusak gimana itu. Oh karena pengaruh cuaca Bu ya? Iya, pengaruh cuaca. Lah itu apa kubis tuh yang naik ya? Kubis? Iya kubis. Berapa sekarang? Sekarang ya 7.000 sampai 8.000. Asalnya kubis murah ya? Asalnya?
kemarin kan berapa 4.000. 4.000 ya. Terus naik segitu. Kira-kira sudah dekat-dekat. Timun itu ya juga gitu. Itu juga Bu ya. Berarti dekat-dekat ke tahun baru juga harganya bisa. Baru sama ini Natal. Tahun baru. Iwan Hikmawan melaporkan.